Oke, kita lanjut materi berikutnya yaitu tentang bentuk baku. Nah, bentuk baku ini adalah bentuk singkat ya di dalam penulisan bilangan ya. Misalkan ada bilangan desimal, kita mau menuliskan bentuk singkatnya seperti apa. Atau misalkan bilangan ratusan, ribuan, jutaan dan seterusnya ya. Bentuk singkatnya nanti seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan bentuk baku ya. Kemudian kalau ada pembulatan pecahan desimal itu caranya ada dua ya, cara aturannya ada dua. Oh, yang pertama misalkan jika angkanya lebih besar dari sama dengan 5, maka angka di depannya itu akan bertambah satu ya. Tapi kalau misalkan angkanya itu lebih kurang dari 5, maka angka di depannya itu akan tetap ya. Contoh misalkan kalau saya punya 745,26.592. Misalkan kita mau mengambil 4 angka di belakang koma, berarti kita cukup sampai sini ya, sampai angka 9. Nah, setelah 9 ini kan ada 2. 2 itu kan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti nilai angka di depannya akan tetap. Sehingga di sini 745,2659 ya, angka 9-nya tetap tidak bertambah karena di depannya ada angka 2 yang kurang dari 5. Kemudian kalau misalkan kita mau ambil 3 angka di belakang koma, berarti ambil 3 ya, yang ini ya kita ambil. Nah, ini kan lebih besar dari 5, maka akan yang angka yang di sini dia bertambah 1 ya. 745,266. Kemudian kalau kita mau ambil 2 angka di belakang koma, berarti yang ini ya, yang 2, cuma yang 6 ini kan lebih besar dari 5, maka yang sebelahnya akan bertambah 1 ya. Maka dia menjadi 745,27. Kemudian kalau kita mau ambil 1 angka di belakang koma, berarti yang ini kita hilangkan ya, karena ini 7 lebih besar dari 5, maka yang ini bertambah 1, sehingga di sini 745,3 ya. Kemudian di penulisan bentuk baku di sini ada aturannya juga ya. Penulisan bentuk baku untuk bilangannya yang lebih dari 10 itu penulisannya adalah A dikali 10 pangkat N ya, dengan aturan A-nya itu dari 1 sampai 10 ya, dengan pangkatnya lebih besar atau sama dengan 1. N itu adalah bilangan asli. Bilangan asli berarti dari 1 ya, dan seterusnya. Nah, contoh penulisan bentuk baku ya. Misalkan saya punya bilangan ya 850.000. Nah, bentuk bakunya berarti kita ambil ya tadi aturannya A-nya dari 1 sampai 10 ya. Berarti A ya, A kali 10 pangkat sekian. A-nya kita ambil 8 ya. 8. Nah, baru di sini ada koma ya. Baru komanya koma 5 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 dari mana? Kita ambil angka yang setelah koma, berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini pangkatnya 5 ya. Kemudian contoh yang kedua, kalau ada 3.620, kita mau merubah ke dalam bentuk baku. Kita ambil yang 3-nya dulu ya, 3, nah setelah angka 3 ada berapa bilangan? 1, 2, 3, sehingga di sini dikali 10 pangkat 3 ya. Atau contoh yang ketiga, di sini ada bilangan 300 juta ya. Maka kita ambil 3-nya saja ya, 3, kemudian 10-nya pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka di sini 3 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang kalau misalkan bentuknya di antara 0 dan 1, di antara 0 dan 1 berarti koma-koma ya. Maka penulisan bentuk bakunya menjadi A kali 10 pangkat min N ya. Jadi pangkatnya negatif ya. Dengan aturan A-nya itu dari 1 sampai 10 ya. Tetap kita ambil 1 sampai 10. N-nya juga lebih besar dari 1 ya. Sama aturannya, cuma bedanya di sini di antara 0 sampai 1, kemudian di sini pangkatnya negatif ya. Contoh,
Misalkan saya punya 0,87. Nah, aturannya kan tadi A-nya harus dari 1 ya. Kalau di sini kan 0, nah berarti harus pindah ke sini komanya ya. Komanya pindah ke kanan 1 kali ya. Sehingga di sini menjadi 8,7 kali 10 pangkat min 1 karena angka komanya bergeser 1 kali ke sini ya. 1 kali dia bergeser sehingga di sini pangkatnya min 1 ya. Atau kalau saya contohkan, nah ini contoh yang tadi ya, ada 0,87. Kita mau membuat bilangan ini menjadi bentuk baku ya. Cukup kita pindah saja komanya 1 langkah ya, karena aturannya tadi A-nya dari 1 sampai A-nya itu dari 1 sampai 10 ya. Nah, maka kita ambil ya, komanya pindah ke sini ya, sehingga menjadi 8,7 dikali 10 pangkat. Nah, karena bergeser 1 kali komanya, berarti di sini pangkat min 1 ya. Atau contoh yang lain ini ya, ada di buku LKS, cuma saya jelaskan langsung di sini. Nah, kita mau menuliskan bentuk baku 0,00013. Berarti di sini kan kita harus mengambil angka mulai dari 1 sampai 10. Mana angka 1? Mana angka 1 sampai 10? Bisa kita ambil yang ini ya. Nah, masuk sini. Berarti komanya nanti berada di sini. Nah, ya. Berarti bisa dituliskan menjadi 1,3 kali 10 pangkat min berapa? Kita hitung yang ini. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini pangkat min 4. Ya. Contoh yang lain lagi ya. Misalkan saya punya 0,000000187 ya. Cukup kita ambil ya A-nya dari 1 sampai 10. Kebetulan di sini angka 1, kita ambil yang ini ya. Aturannya kan dari 1 sampai 10. Kalau misalkan di sini 5 berarti 5 koma ya. Karena kebetulan di sini 1, kita ambil 1. Sehingga penulisannya menjadi ya 1,87 ya. Nah, komanya berarti pindah ke sini. Ya, pindah ke sini, kita hitung sekarang angka setelah koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Sehingga di sini dikali 10 pangkat min 13. Gampang ya.